kan ya di LMS sekali lagi. Terus sebetulnya apa yang disampaikan di sini mengulas kembali pertemuan terakhir sedikit ya tentang Fourier transform dan bagaimana sih sebetulnya si Fourier transform untuk apa gitu ya si Fourier transform ini. Nanti juga akan saya bagi ya video, ada video link YouTube tentang Fourier transform dan turunannya. Ya, jadi selain Fourier transform ada fast Fourier transform juga. Selain fast Fourier transform juga ada Wattlet Fourier transform, juga ada short Fourier transform. Jadi turunannya ada banyak nih, dan masing-masing dari metode tersebut itu tujuannya adalah merepresentasikan suatu sinyal gitu ya ke dalam bentuk yang lain. Kita kenal bahwa si Fourier transform ini tujuannya adalah merubah suatu sinyal dalam fungsi waktu dirubah ke fungsi frekuensi gitu. Dimana nanti kita akan mengetahui bahwa frekuensi amplitudo dari sinyal yang sedang kita kaji gitu ya. Secara prinsipnya seperti itu, seperti yang sudah dibilang. Namun balik lagi, ketika kita membicarakan Fourier transform, di Fourier transform ini ada 4 gitu ya, ada 4 jenis gitu ya, bisa dikatakan seperti itu. Ada untuk sinyal periodik dan sifatnya kontinu, kita sebut dia itu adalah sebagai Fourier series. Lalu untuk yang discrete dan periodik kita sebutnya sebagai discrete time Fourier transform atau discrete time Fourier series ya, atau kita kenal sebetulnya sebagai DTF atau discrete Fourier DFT ya, discrete Fourier transform. Sedangkan untuk yang sinyalnya non-periodik dan kontinu, kita kenal sebagai Fourier transform yang sudah pernah kalian pelajari juga. Sedangkan untuk discrete-nya itu adalah discrete time Fourier transform. Jadi ada 4 nih, ada 4 fungsi transformasi mengenai sinyal yang kita rubah ke domain frekuensi. Oke. Nah, di sini dijelaskan bahwa fungsi transformasi untuk Fourier series, di mana ketika kita mempunyai suatu fungsi sinyal dalam XT, lalu ingin ditransformasikan ke dalam ranah frekuensi XK, maka fungsi transformnya atau fungsi Fourier seriesnya untuk sinyal periodik kontinu, dia harus menggunakan persamaan berikut ini. Lalu sinyal ini pun dapat di-inverse ya, atau di-inverse transformasikan yang kita kenal sebagai inverse Fourier series. Di mana si inverse Fourier series-nya, kalau kita lihat nih di sini, ketika kita mempunyai suatu fungsi frekuensi XK ingin ditransformasikan lagi ke XT atau maka harus melalui fungsi sigma K sama K minus tahingga sampai positif tahingga fungsi frekuensinya dikali dengan eksponensial JK omega. Kebalikannya dari yang fungsi series ini adalah fungsi negatifnya ya. Di sini negatif, di sini dia positif. Itu yang membedakan. Oke. Lalu di sini dicontohkan bagaimana nih kalau saya punya fungsi frekuensi ya dengan persamaan 1/2 pangkat K eksponensial JK Pi per 20, di mana P-nya adalah 20, berapa sih si inverse-nya gitu ya, XT-nya berapa. Ya sebetulnya tinggal memasukkan fungsi dari inverse ini gitu ya. Ketika dikaji lagi, diurutkan penyelesaiannya, nanti diperoleh fungsi waktu sebagai berikut. Oke, ini tidak akan menjadi fokus
karena yang akan menjadi fokus kita nanti adalah di discrete time Fourier series-nya. Oke, untuk yang Fourier series kita hanya sekilas saja mengulang di mata kuliah sebelumnya ya, di maupun di pengolahan sinyal analog. Oke. Fungsi transformasi yang kedua, di sini Fourier transform ya. Kita ke Fourier transform. Kalau tadi Fourier series ini adalah untuk sinyal kontinu periodik, dan sedangkan untuk Fourier transform ini adalah untuk sinyal kontinu yang non periodik. Untuk sinyal kontinu yang non periodik, dia mempunyai fungsi alih atau fungsi transfer. Fourier transformnya sebesar integral minus hingga sampai positif hingga, di mana xt ini adalah sinyal kontinu non periodik yang akan kita transformasikan, dikalikan dengan eksponensial min j omega dt. Ya, nanti menghasilkan suatu Fourier, ya, sinyal Fourier atau sinyal frekuensi. Oke. Begitu juga dengan Fourier transform, dia mempunyai sifat kebalikannya atau inverse Fourier transform, di mana kebalikan dari inverse Fourier transform ini dia nilainya adalah 1/2 integral hingga x j omega ini adalah fungsi frekuensinya dikali dengan eksponensial j omega t d omega. Kalau kita lihat sekali lagi antara Fourier series dan Fourier transform, yang membedakan adalah di eksponensialnya ya, eksponensial pangkatnya itu negatif untuk Fourier transform, kalau yang Fourier transformnya dia positif. Oke. Nah, seperti halnya ketika kita melakukan fungsi Laplace gitu ya, Fourier transformasi Laplace, begitu juga sama ketika kita menerapkan suatu fungsi waktu ya, ditransformasikan ke fungsi frekuensi. Oke, di sini dicontohkan. Saya punya fungsi waktu, di mana fungsi waktunya itu adalah eksponensial pangkat AT UT. Oke, berdasarkan gambar 4.3, ini 4.3 bahwa sinyal yang saya punya itu bentuknya kayak gini loh, ya. Si bentuknya itu bentuknya kayak gini. Dia dari nilai tinggi ke menurun terus karena dia sifatnya eksponensial pangkat min AT. Akan dicari frekuensinya ada di berapa aja sih ya, di yang eksponensial pangkat min AT UT itu. Dan berdasarkan persamaan 4.10 yang ini, akan kita tulis ulang bahwa integral minus hingga sampai posisi hingga eksponensial min AT ini adalah waktu kontinu yang kita punya dikali UT dikali dengan eksponensial min j omega t dt. Nah, ini adalah fungsi transformasinya. Oke, karena ini adalah ada UT, kita tahu UT ini adalah merupakan bentuk simbol dari sinyal step gitu ya. Sinyal step itu kan dari 0 dan seterusnya ya, sampai positif hingga itu nilainya ada. Maka dirubah yang asalnya minus hingga itu dirubah jadi 0 dengan meniadakan si UT-nya. Oke. Jadi si UT ini membuat si minus hingganya 0 ya, karena dia mendefinisikan sinyal awalannya itu mulai dari 0. Jadi 0 sampai positif hingga dikali eksponensial min AT dikali eksponensial min j omega t dt. Karena ini adalah perkalian pangkat, itu sama aja dengan penjumlahan pangkat-pangkatnya, maka berlaku perhitungan sebagai berikut ya. Jadi min dalam kurung ini, karena ini min dan ini min, maka minnya dikeluarkan. Jadi A plus j omega T-nya, karena di dua-duanya ada T, maka T-nya pun dikeluarkan. Ya, jadi hasilnya integral 0 sampai positif hingga eksponensial min A plus j omega T dt.
Oke, ketika kita punya integral hingga ya atau integral tak hingga di sini, maka si solusinya adalah si pangkat ini ya dikeluarkan kan ya, dikeluarkan pangkatnya jadi min 1 per A J omega eksponensial min A plus J omega dan dihitung dari 0, oke, si T-nya sampai tak hingga. Oke, kalau kita hitung nih, ternyata ketika si eksponensial ini nilainya itu adalah tak hingga, yaitu nilainya kan 0. Tuh ya, yaitu 0. Kalau 0 dikali berapapun nilainya dia itu 0 ya, kan eksponensial minus tak hingga itu adalah 0. 0 kali berapapun ya 0. Nah, maka di sini adalah 0 untuk si bagian T-nya itu positif tak hingga. Ketika bagian si T-nya itu 0, ya, disubstitusi T-nya jadi 0, maka berapapun nilainya dikali 0 jadi 0, jadi eksponensial pangkat 0, itu adalah nilainya 1. Dan 1 dikali dengan min 1 per A plus J omega. Ya, karena sebelumnya adalah 0 dikurang dalam kurung min 1 A plus J omega, hasilnya jadi positif ya. Minus dikali minus ya, hasilnya jadi 1 per AC. Berarti sampai sini sama seperti di transformasi Laplace. Seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Ada yang di... Apa kalian sambil pakai laptop atau pakai HP? Halo, halo. Saya pakai HP, Pak. Pakai HP ya? Ada yang pakai laptop atau dual? Bisa sambil di laptopnya pakai coba pojok MATLAB-nya. Oke, kita hitung lagi nih ya. Saya ulangi yang ini langsung. Yang ini kita saya nilai P ini, maka hasilnya jadi 1 A T J omega eksponensial pangkat tahing. Nah, minus tahingga itu kan berapa? 0 kan? Betul ya? 0 nih. Di ini tuh sama dengan 0. Kan 0 dikali minus 1 per A plus J omega itu kan 0. Maka untuk nilai positif tingginya itu adalah 0 dikurang. Oke, 0 dikurang berapa? Dikurang minus 1 per A plus J omega eksponensial minus A plus J omega T-nya 0. 0 ya. Berapapun kali 0 kan eksponensial pangkat 0 ya. Eksponensial pangkat 0 itu sama setara dengan 1. Jadi 1 dikali 1 per A J omega adalah ya udah min A plus J omega. Kan gitu ya. Ini kali ini positif, maka hasilnya 1 per J A 1 per A plus J omega. Maka jadi oke. Nah, dari hasil akhir terlihat uh, bahwa itu apakah dalam konteks sehingga dia mempunyai magnitudo maupun fasa. Nah, magnitudo dan fasa dari uh, fungsi frekuensinya ditentukan dan nah, ya, jadi kita punya seperti itu. Kalau seperti fasa.
itu untuk yang transform ya. Ada. Nah, untuk ini kan yang kita harus di depan dan manusia itu M itu adalah sinyal yang akan kita transformasikan eksponensial min tiga ini ya. Oke. Dan sebetulnya x di omega sendiri eksponensial di omega sendiri itu bisa kita rubah eksponensial j itu dengan rt karena di sini adalah bilangan real, oke, bilangan real dari eksponensial j omega dan bilangan besar dari eksponensial j. Saya langsung saja ke contoh lah ya, yang gimana sih kita menggunakan Fourier. Ketika saya mempunyai suatu deret sinyal diskrit xn sama dengan 0,5 pangkat nun, dan kita akan melakukan transformasi Fourier-nya, maka kita akan gimana caranya? Kita lakukan aja pada dengan n adalah fungsi sinyal step yang dimulai dari 0, maka si misalnya n minus hingga menjadi n sama dengan 0 sampai persentase 3, 0,5 pangkat n dikali eksponensial min j omega n. Oke, udah kayak gini, ya udah 0,5 eksponensial min j pangkat karena ini n kembali hasilnya 1/1 dikurang 0,5 min kurang 1, ini udah ya n pas eksponensialnya 1/1 kurang 0,5 eksponensial j eksponensial minus j pangkat. Nah, kalau kita plot hasil ini yang udah kita plot itu untuk time yang bentuknya fungsinya waktu. Bagaimana kalau kita mempunyai sinyal diskritnya itu bukan berupa fungsi, tapi berupa sinyal keluaran periodik atau sinyal keluaran ya, seperti angka ini ya, xn dicuplik sebanyak 4 kali gitu, dan menghasilkan nilai 1. Maka caranya adalah sama ya, gitu. Bahkan sinyal diskrit dengan langsung keluaran outputnya ya, di sini dicontohkan sinyal dengan keluaran outputnya itu 1001, berarti dia mempunyai periode sebanyak n sama 4. Dan ketika kita akan melakukan
discrete untuk sinyal discrete yang kita ketahui transformasinya M-nya berapa tadi? Jadi M-nya bisa di 4 ya. M4, M4. Nah, kalau dia isinya maka penyelesaian dilakukan sinyalnya dianggap keluarannya ada di setiap waktu. Oke, dengan menggunakan persamaan yang ini. Oke, ini inverse-nya ya, dengan persamaan yang ini. Oke, yang ini. Ini bukan yang ini untuk yang transformasi XN ke XK-nya. Kalau yang ini untuk inverse-nya ya, dari XK ke si XN-nya, kebalikannya. Oke, jadi nanti kita pakai yang ini nih. Tapi kita lakukan secara numerik. Gimana cara melakukannya? Udah, kita tulis ulang dulu aja ya si persamaannya. Yaitu N dari 0 sampai 3. Kenapa dari N 0 sampai 3? Karena kan ada 4 ya. Dan dimulai dari 0 ya sampai 3. Terus XN, nilai si 1001-nya nanti diganti dengan itu ya, si berupa XN ini. Lalu fungsi transformasinya eksponensial pangkat min J2VNK per 4. Empatnya dari mana? Empatnya dari banyaknya sinyal ini. Oke, sedangkan J 2VNK-nya dari sananya. Oke, dari rumus awalannya. Oke, setelah itu ya udah di rapiin dulu karena ini ada 2, ini ada 4, jadi 2-nya hilang, 4-nya dirubah jadi 2. Oke, karena dirubah dan sekarang kita mulai. Ketika K-nya 0, K-nya 0, oke, K-nya 0, tapi ingat N-nya akan selalu berubah-ubah. Ketika N-nya 0, dia nilainya 1. Ketika N-nya nanti si N-nya berubah-ubah ya, seiring waktu sigma-nya ini. Contoh, kenapa? Oke, sekarang di sini X 0. Ketika XN-nya 0, nilainya berapa? Di sini ketika XN-nya 0, katanya nilainya 1. Kok bisa 1? Kenapa? Oke, kita tulis lagi. Di sini perhatikan 0. 0 ini apa? Si K. Ya, karena kan mulanya K-nya dari 0, maka si K yang ini ditelusuri jadi 0. Lalu N-nya itu berhubungan dengan dari si sigma ini. Oke, karena sigma ini adalah 0 juga, berarti 0 dikali berapapun kan 0 ya. Eksponensial pangkat 0, 1. Lalu si nilai xn ke 0 itu adalah 1. Berarti 1 kali 1 nilainya 1. Oke, yang ini sekarang. X ke 1. X ke 1 dia 0. X ke 1 nilainya 0. 0 kali 0, eksponensial pangkat 0. Ya, nilainya 1 ya. Lalu 1 kali 0, nilainya 0. Yang X2 nih sekarang tetap 0, tapi X2 ini N-nya ke 2, sedangkan hasil si XN-nya masih 0. 0 dikali eksponensial pangkat 0. Ya, hasilnya 1 kali 0, ya 0. Sekarang yang ini, 0, N-nya ketiga, N-nya 3, dan si XN ketiga ini nilainya 1. 1 dikali eksponensial pangkat 0, ya 1 kali 1 ya, nilainya 1. Ketika dijumlahkan, ketika X ke 0, nilainya adalah 2. Bagaimana dengan X ke 1? Bagaimana dengan X ke 1-nya? Nah, untuk si X ke 1-nya, sama ya, si K-nya nih, kan tadi K-nya 0. Sekarang K-nya tetap 1. Yang berubah-ubah itu adalah N. N ke 1, N ke 0, sampai ke 3. Oke, kalau kita perhatikan, nanti di sini adalah
0, ini 1, ini 2, ini 3. Nih, sudah digantikan 3 ya. Lalu di sini karena K-nya 1, ya, maka nggak ditulis kalau di baris yang ini ya, nggak ditulis. Oke. Yang pertama, ketika N-nya 0, ya, ini kan N-nya 0, berapapun dikali 0 kan 0, maka tetap eksponensial pangkat 0 itu 1. Dan Xn ke 0-nya itu nilainya 1, berarti 1 kali 1, 1. Sekarang X ke 1 itu dia 0, ya, X dia 0 dikali dengan eksponensial min J per 2, tapi kan dikali 0, hasilnya pasti 0 juga, ya. Yang ini juga si X keduanya kan 0 ya, 1, 0, 0, 1, ini 0. Eksponensial min J ya tetap juga 0. Nah, yang ketiga, si X3-nya 1, eksponensial min J 3 per, min J 3V per 2. Oke. Berarti kan 1 ditambah 1 eksponensial min J 3V per 2. Atau kalau kita rubah nih, ya, si eksponensial ini, ingat bahwa si eksponensial ini bisa kita rubah ke trigonometri menjadi sinyal kosinus dan juga sinus. Ya, kalau sinusnya untuk menunjukkan bilangan realnya, sinusnya untuk menunjukkan bilangan si imajinnya. Oke, jadi ini adalah yang ini. Sedangkan yang ini diubah menjadi trigonometri min J sin. Oke, 3V per 2. 3V per 2. Oke, setelah dihitung maka si dan seterusnya untuk X kedua dan X ketiga dengan cara yang sama, nanti diperoleh nilainya 0 untuk X2 dan untuk X ketiganya diperolehnya adalah 1 min. Oke, nah sebetulnya bisa dihitung aja sih ya, nanti cos dari 3V per 2 itu berapa. Si P sendiri kan 180 ya, 180 dikali 3 dibagi 2 berapa, lalu dicari nilai cosinus. Begitu juga dengan si nilai sin-nya. Ya, nanti diperolehnya adalah 1 plus J gitu ya. Nanti diperolehnya si J-nya aja. Oke, kalau mau bisa dihitung pakai MATLAB. Kita coba aja ya pakai MATLAB. Saya stop share dulu, saya aktifkan MATLAB-nya dulu. Cukup mengikuti sampai sini? Ada yang mau ditanyakan atau bingung? Silakan. Belum ada, Pak. Ada ya, tapi mengikuti ya? Iya, Pak, mengikuti. Masih apa ya? Urutannya masih ikutin gitu. Oke, oke. Kita coba yang tadi ya, di nilai kosinus tadi. Mana? Nah, yang ini ya. Kan tadi nilai kosinus dari 3 dikali 180 dibagi 2. Yang nilainya 0,944. Sedangkan untuk nilai sinusnya, nilai sinus dari 3 kali 180 dibagi 2. Nilainya oke, harusnya kita sama dengan cos ini.
Terus ini A sama dengan ter B-nya, oke, B-nya adalah sinus ya. Jadi ini saya tulis B sama dengan enter. Oke. Sekarang ini kan sering ngurangin ya, berarti A dikurang B gitu ya. C sama dengan A. Nggak bisa sebetulnya karena dia itu ada J, jadi minus J B harusnya. B itu 180 atau 90? 180 ya, 3,14. Kita hitung lagi A dan cos dan 3 dikali dibagi. B sendiri adalah 3,4 plus dikali oke, minus ini ya, minus bagi 2. Biasanya juga sama, nilainya segitu. B sama dengan dalam kurung 3 kali bagi oh 1. Hanya min 1 G, tapi si cosnya nilainya adalah minus 1, eksponensial pangkat min 16 ya. Kalau dilihat-lihat dia tuh nilainya sangat sangat kecil ya, dia eksponensial pangkat min 10 pangkat min 16 artinya ya, kalau pangkat min 16 itu. Jadi 1,8870 dikali 10 pangkat min 16. Nilainya sangat kecil, makanya di sini dia dianggap sifatnya itu tidak ada karena sangat kecil. Sedangkan nilai B-nya min 1. Ya, min 1 dikali min D, jadi hasilnya tetap positif. Kayak gitu di perhitungannya. Kenapa si nilainya jadi 1 plus J? Ya, karena si nilai kosinusnya sangat kecil sehingga tidak dianggap. Ada yang mau tanyakan? Cukup ya. Untuk yang lainnya pun sama ya. Nanti nih yang si cos bilang si kedua juga nilainya sangat kecil. Sedangkan yang ini nilainya adalah positif 1. Kalau kita hitung ya, yaitu dari 9 kali dibagi, itu hasilnya pasti positif, kan positif 1 dikali, makanya di sini ya. Oke, cukup nanti bisa dibantu ya perhitungannya pakai MATLAB. Begitu juga nanti di UTS, yang penting kalian tahu langkah-langkahnya, perhitungan rumitnya seperti yang sudah kita selesaikan di kelas. Bagaimana cara menyelesaikan perhitungannya, dibantu dengan MATLAB seperti itu. Itu untuk Fourier transform discrete yang berupa sinyal waktu ya. Hitungannya kayak gitu. Kalau dibuat spektrumnya ya, plot amplitude dan fasenya, nanti gambarnya kayak jadi seperti ini. Oke, yang ini saya lewat. Yang ini juga saya lewat aja, dan saya langsung ke materi kedua, yaitu tentang bentuk lain ya dari si transformasi Fourier. Ya, tadi saya
sempat bilang di awal, ternyata di transformasi Fourier ini banyak turunannya ya. Selain yang tadi yang basicnya ada juga yang lain ya. Salah satunya adalah fast Fourier transform. Di fast Fourier transform ini dia akan meminimalisir perhitungan ya. Kalau tadi dikatakan ya di contoh 4.5 yang tadi sudah kita coba uraikan sama-sama, yang tadi itu adalah contoh 4.5, maka kita memerlukan perkalian sebanyak 16 kali dan penjumlahan sebanyak 12 kali. Hanya 4 titik. Bagaimana kalau 16 titik? Ya? Bagaimana dengan 256 titik? Ya? Perkalian dan penjumlahannya berlipat-lipat. Oke, perlu diingat bahwa si discrete Fourier transform ini pasti akan dilakukan secara discrete, secara digital, dan harus melakukan perhitungan sekian banyak, gitu ya. Artinya apa? Artinya nanti waktu perhitungannya menjadi makin lambat karena banyak perkalian dan penjumlahan yang harus diselesaikan oleh si sistem digitalnya. Nah, untuk mempersepatnya digunakan teknik yang lain yang masih turunan dari Fourier transform, yaitu fast Fourier. Si fast Fourier transform ini dia akan menguraikan permasalahan perhitungannya gitu ya menjadi lebih sederhana. Di mana ketika kita mempunyai 4 sinyal, kita hanya akan menyelesaikannya secara 4 tahap. 4 tahap. 4 tahapnya seperti apa? 4 tahapnya diuraikan sebagai berikut. Jadi ketika kalau kita punya sinyal sebanyak 16 titik seperti ini, maka salah. Kalau kita punya bentar, 6-nya sinyal N-nya 16 gitu ya, maka kita dapat menyelesaikannya dalam 4 langkah saja, 4 tingkatan saja. Jadi kalau kita uraikan nih sinyal ke 0, ke 1 sampai ke 15, maka nanti diselesaikan dengan cara genap ganjil ya, yang ini yang genapnya, yang ini yang ganjilnya. Lalu yang ini juga dipecah lagi, yang ini yang genapnya, yang ini yang ganjilnya, yang ini yang genapnya, ini yang ganjilnya. Juga ini sama dipecah lagi, genap ganjil, genap ganjil, genap ganjil, genap ganjil. Lalu dipecah lagi juga genap ganjil, genap ganjil, genap ganjil ya, menjadi sinyal satu titik. Oke, itu secara teorinya dan secara perhitungannya gitu. Nantinya si fast Fourier transform ini mempunyai suatu juga ya si transformasinya bentuknya sebagai berikut. XK sigma R sama dengan 0 N per 21 X2R WRK N per 2 plus WNK sigma R sama dengan 0 sampai N per 21 X2R plus 1 WRK N. Saya tidak akan membahas lebih dalam untuk si fast Fourier transform ini, hanya untuk kalian ketahui aja gitu ya bahwa ada turunan lain secara perhitungan pada Fourier transform. Dan sebetulnya nantinya kita sebagai engineer tetap akan menggunakan MATLAB ya, menggunakan MATLAB untuk melakukan transformasi. Makanya di slide ke-7 ini ada pojok MATLAB. Ya, si pojok MATLAB ini memberitahukan kalian tuh bagaimana kita menggunakan MATLAB untuk melakukan fungsi transformasi Fourier yang discrete maupun yang konstan. Ya, di sini juga dijelaskan untuk FT ya, fast Fourier transform, gimana sih cara penggunaannya, ataupun Fourier transform biasa gitu ya, atau DTFT juga dijelaskan di sini. Makanya seperti biasa akan ada pojok MATLAB ya berupa pengulangan pengerjaan dari si program MATLAB yang ada di slide-nya.
dijelaskan berbarisnya maksudnya apa dan maksud dari keseluruhan programnya apa ada di penugasan. Oke, mungkin sebelum saya akhiri, saya ingin minta ke kalian untuk mencoba program 4.1. Oke, program 4.1 dan program 4.2. Ya, silakan dicoba dua-duanya. Dan saya kasih waktu 5 menit untuk mengetik. Silakan dibagi dua. Mungkin yang NIM-nya genap dan ganjil, ya saya bagi dua aja. Ada NIM belakangnya genap dan ganjil kan. Yang ganjil 4.1, yang genap 4.2. Silakan dikerjakan, nanti saya panggil ya. Saya kasih waktu 5 menit dari sekarang. Silakan di slide-nya sendiri udah ada di ini ya, udah ada di LMS, jadi silakan. Tidak harus terpaku di Zoom ya, silakan buka di LMS. Silakan dicoba sampai jam berapa sekarang? Sampai jam 3 lah ya, ada 27 menit. Silakan untuk dikerjakan.